Halo, good morning everyone. Selamat pagi semuanya. Hari ini hari Kamis. Di hari Kamis ini kita akan belajar alat komunikasi yang itu berupa surat. Nah, anak-anak, apa sih surat itu? Sudah pernah lihat belum? Atau apakah anak-anak sudah pernah membuatnya? Yuk kita lihat bersama-sama ya. Anak-anak, zaman dahulu orang melakukan komunikasi jarak jauh hanya bisa menggunakan dengan surat. Surat itu merupakan alat komunikasi yang dibuat secara tertulis di atas kertas, baik menggunakan tulisan tangan atau menggunakan alat seperti mesin ketik atau komputer. Nah, anak-anak, surat itu berisi informasi, bisa informasi pribadi atau informasi umum. Yang jelas, surat itu sama fungsinya untuk memberikan berita atau informasi. Ada beberapa macam jenis surat anak-anak ya. Nah, kita lihat dulu yuk jenis-jenis surat itu ada surat apa saja ya. Nah, anak-anak, surat yang pertama adalah surat pribadi. Surat pribadi ini adalah surat yang bisa kita buat dan ditujukan untuk orang lain, misalkan teman, saudara, atau kenalan. Nah, surat pribadi ini berisi tentang cerita kita, ya. Bentuknya sederhana. Kemudian bisa menggunakan tulisan tangan yang sederhana juga. Nah, bisa juga berupa surat yang dikirimkan dari orang tua ke guru untuk izin sakit, izin tidak sekolah. Bisa juga surat undangan ulang tahun. Nah, anak-anak pernah tidak memberikan undangan ulang tahun kepada teman? Nah, itu termasuk ke dalam surat pribadi ya. Nah, anak-anak di surat pribadi tersebut, anak bisa menulis kata-kata dengan baik dan sederhana untuk orang yang dituju. Nah, kemudian surat sederhana juga tidak memerlukan kop surat ya yang di atas bagian surat, tapi cukup saja kalimat sederhana. Ada juga yang disebut dengan surat resmi. Surat resmi itu seperti contohnya adalah surat dari sekolah untuk orang tua. Nah, seperti kemarin informasi yang Misinta atau sekolah berikan untuk anak-anak itu merupakan surat resmi, di mana di surat resmi itu ada bagian atas kop yang menuliskan nama satu instansi atau nama sekolah kita. Lalu di amplopnya pun amplop resmi, ada kopnya juga dan ada stempelnya atau cap. Contoh nih anak-anak, yang tadi kan MW punya, Mardi Waluya kita punya ya. Nah, yang ini surat pemerintahan ya. Ada kop bagian atasnya, lalu ada capnya juga. Nah, bahasanya pun bahasa resmi, tidak bahasa santai, tapi bahasa yang resmi. Nah, itu tadi anak-anak contoh surat, yaitu ada surat pribadi dan surat resmi. Nah, anak-anak, apa saja sih bagian surat? Nah, surat itu ada bagiannya. Yang pertama adalah ya amplop. Ya, ini amplop surat. Di amplop surat itu dituliskan nama pengirim dan nama penerima serta alamatnya. Jadi kalau anak-anak ingin menulis surat, anak-anak harus memasukkan surat tersebut ke dalam amplop. Nah, ditujukan kepada siapa? Tulis alamatnya yang jelas supaya sampai lewat pos. Lalu kita harus membubuhkan yang namanya perangko. Anak-anak, perangko ini sebagai alat pembayaran untuk mengirim surat. Semakin mahal harga perangko, maka semakin cepat juga surat itu akan sampai. Ya, nah ini contoh-contoh gambar perangko yang Indonesia punya. Nah, ini contohnya ada perangkonya Pak Joko Widodo ya bersama wakilnya. Nah, anak-anak, ini perangko-perangko ini juga bisa dikoleksi dan dikumpulkan ya oleh orang-orang yang hobinya mengkoleksi perangko. Nah, tentu saja yang satu lagi adalah suratnya itu yang sudah kita tulis, dimasukkan ke dalam amplop, ditempelkan perangko, lalu siap dikirim. Nah, anak-anak,
Coba nanti anak-anak tanya mama papa pernah menulis surat nggak? Kalau pernah, coba dikasih lihat ya. Nah, itu tadi anak-anak cerita tentang si surat. Nah, nanti anak-anak buat surat juga ya, dengan bahasa yang sederhana saja. Oke, now it's time for today's activities. Apa saja tugas kita hari ini? Ya, yang pertama anak-anak kita akan membuat amplop surat beserta suratnya ya. Pertama, siapkan kertas origami yang besar yang sudah Miss berikan. Kita lipat jadi 2, ditekan ujungnya tapi hanya ditekan tengahnya juga. Tidak dilipat semua, bagian tengahnya saja sampai ada garis tengahnya. Lakukan hal yang sama dengan arah yang selanjutnya. Dipegang ujung atasnya lalu anak-anak tekan bawahnya. Kalau sudah anak-anak buka. Lalu lipat ujung kanan dan kiri ke bagian tengah. Miss mulai dari yang bagian kanan ya, ujungnya kita lipat ke bagian tengah. Oke, ditahan, lalu ditekan. Lakukan hal yang sama untuk sisi sebelah kirinya. Lipat ke tengah, ditekan. Kemudian kita akan lipat bagian bawah ke atas, tapi tidak sampai tengah. Bagian bawahnya kita lipat tidak sampai tengah, tapi kita lebihkan sampai ke atas melewati ya, kira-kira sejajar dengan sudut kanan dan kiri. Lalu kita tekan. Kalau sudah, bagian tengahnya kita lipat sedikit ke dalam. Kita lipat ke dalam anak-anak ya. Kalau agak susah, minta bantuan mama untuk melipat ke bagian dalamnya ya. Nah, dilipat seperti ini. Diberi tanda dulu boleh? Diberi tanda biar lebih mudah oleh mama, lalu anak-anak lipat sesuai dengan tanda yang sudah diberikan oleh mama. Dilipatnya yang lurus. Nanti kita akan beri lem sedikit ya. Oke, kalau sudah ya kita masukkan ke bagian dalamnya ya. Dirapihkan. Kemudian kita lipat yang bagian atas dari amplop, atas ke bawah ya, di ujung seperti itu ya. Oke, nah hampir jadi nih surat anak-anak. Nah, kalau sudah ada amplop surat, maka kita akan buat isinya ya. Isinya anak-anak boleh tulis, minta bantuan mama untuk memberi contoh tulisan. Nanti anak-anak tinggal menyalin sambil mengenal huruf ya. Miss akan tulis untuk anak A2 ya. 4F O R 4 itu untuk A2. Surat Miss berisi pesan singkat untuk anak-anak. Sehat, selalu ya. Dari Miss Sinta. Nah, anak-anak silakan membuat surat singkat untuk teman anak-anak ya. Boleh untuk siapa saja, buat untuk teman, buat siapapun boleh. Kalau sudah, anak-anak masukkan ke dalam amplop. Lalu supaya tidak copot, kita mau beri lem ya. Anak-anak, kita akan tempel amplop surat ini di atas lembar kosong yang berlogo Mardi Waluya ya. Yang sudah Miss bagi, kita kasih lem dulu secukupnya. Lalu kita tempel, diposisikan di tengah ya. Di sini anak-anak ya, di kertas yang ada logo Mardi Waluya-nya yang kosong. Anak-anak tempel. Oke, kemudian anak-anak bisa tambahkan juga tempelannya di bagian dalamnya supaya tidak lepas ya. Yang tadi kita lipat, diberi lem juga bagian tengahnya. Oke, perlahan-lahan, kalau sudah lengket baru dimasukkan lagi. Nah, mudah ya anak-anak ya. Oke,
Anak-anak silakan membuat amplopnya anak-anak. Jangan lupa ditulis nama dan kelompok di kertasnya ya. Selamat berkirim surat anak-anak. Nah, lalu surat itu diapakan ya? Nah, surat setelah ditulis anak-anak dikirimkan oleh Pak Pos. Maka anak-anak menyanyi lagu Aku Tukang Pos ya, yang jelas, yang lantang, bergaya. Oke. Kemudian setelah itu anak-anak akan mengerjakan di buku Saya Hebat halaman 47. Di situ ada anak yang sedang menonton televisi, tetapi hanya berisi titik-titik saja pinggirannya, belum rapi. Tugas anak-anak menebalkan ya, boleh pakai spidol, boleh pakai pensil warna yang jelas ya. Lalu kemudian kita akan mengenal kata yang diawali huruf P. Gambar apa ini? Ya betul, palu. Maka anak-anak akan mengenal kata palu. Diawali huruf P, A, pa, L, U, lu, palu ya. Ada huruf P, A, L, U, palu. Nah, anak-anak, itu tadi aktivitas kita untuk hari ini. Anak-anak selamat beraktivitas ya, mencoba melipat bentuk amplop surat, menulis surat juga. Terima kasih untuk hari ini. Sampai jumpa lagi besok. Dadah.